Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Kami bersyukur pada malam hari ini kami ada di rumah Tuhan. Hari pertama di tahun ini kami datang memuji dan memuliakan nama Yesus. Karena Engkau Allah yang lahir, hidup, mati dan bangkit untuk kami semua. Terima kasih kami diberkati, kami memuji Engkau karena Engkau layak menerima semua. Semua pujian yang kami naikkan memberkati kami. Urapi juga hamba-Mu dan semua kami yang hadir, supaya setiap kami yang mendengar firman perjamuan kami pulang dengan berkat. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang menjalani hidup dengan sulit Tuhan jamah, agar kami melihat pengharapan dalam Yesus. Kami siap mendengar firman, sambut firman Allah dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masih suara saya lebih keras? Shalom. Ada sukacita semua? Banyak berkat? Duit lancar? Puji Tuhan. Komitmen di tahun yang baru. Yang mau catat silakan, yang mau tidur silakan. Komitmen di tahun yang baru. Kasih tunjuk judulnya. Nah itu, ada yang bacakan pelan-pelan. K tambah O, Ko. Jadi jangan buru-buru ya. Komitmen di tahun yang baru. Wahyu 21 ayat 5. Di dalam Alkitab ada dua nama orang Jawa. Yang pertama Mas Mur, dan yang kedua Mas Wahyu. Mari kita pelajari ya, Mas Wahyu 21 ayat 5. Ya, kasih dulu di layar. Ya, sama-sama kita baca. Yang keras ya, langsung di layar aja ya. Saya udah tahu saudara gak bawa Alkitab. Iyalah, tahun dulu dan sekarang sama aja. Sebagaimana Yesus tidak berubah, Alkitab tidak pernah dibawa. 2, 3. Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena apa? Segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dikatakan di situ bahwa aku menjadikan segala sesuatu apa? Baru. Komitmen di tahun yang baru. Memasuki tahun baru kita butuh komitmen baru untuk sukses, untuk bangkit dan sukses. Satu kali murid dari Solin datang kepada gurunya. Dia kalau panggil gurunya apa? Biksu ya. Biksu. Ya, biksu itu tahu ya, yang jubah kuning, kepala botak, ada kartu gaple. Ya. Lantas orang main gaple cari nambalak, siapa yang pegang? Harus. Ya. Dia datang kepada biksu dan berkata, biksu, apa yang harus aku lakukan supaya aku sukses? Biksunya berkata bahwa di bawah langit itu ada abad. Di bawah abad ada tahun. Di bawah tahun ada bulan. Di bawah bulan ada hari, minggu. Ya. Emang kalender surat ada minggu. Di bawah minggu ada hari. Di bawah hari ada jam. Di bawah jam ada menit. Di bawah menit ada detik. Di bawah detik ada habis. Jangan diam, emang masih ada habis. Dia bilang, pergilah, berjuang, isi detik-detik yang Tuhan berikan kepadamu, maka engkau akan menemukan kesuksesan di tahun akan datang. Amin. Tuh, jadi jangan buang-buang waktu. Pergunakanlah waktu yang ada. Alkitab bilang kita harus gunakan waktu yang baik.
Kalau waktu hari ini kita buang-buang, ini waktu ini kita sedang berkelahi deh waktu. Berkelahi deh waktu. Kalau kita menang satu saat, kita taklukkan waktu ini. Kita capek-capek, susah-susah, tapi nanti satu saat you menang atas waktu. You ongkang-ongkang kaki. Itu biasanya ke print sendiri. Serah. Tapi kalau you kalah dari waktu itu kejam, menghukum orang luar biasa. Di masa tua you nggak punya duit, sakit tebus obat aja susah, you kalah dan dianiaya oleh waktu. Itu sebabnya memasuki tahun baru, pergunakanlah waktu dengan apa? Baik. Saya tadi malam bilang ada dua musuh kehidupan, ya, dua musuh kehidupan. Musuh yang pertama, ketika kita melihat ke belakang, musuh itu bernama seharusnya. Ketika kita melihat ke depan, musuh kita bernama seandainya. Ya, ada dua musuh, seharusnya dan seandainya. Kalau musuh yang pertama seharusnya, begitu lihat ke belakang, musuh kita namanya seharusnya. Ya, itu tuh musuh. Kadang-kadang saudara suka lihat ke belakang, seharusnya gue nggak kawin sama bajingan. Seharusnya gue nggak kawin sama istri kayak begini. Seharusnya gue nggak bisnis gitu. Seharusnya gue nggak ambil kuliah ini. Maka kalau kita lihat ke belakang, maka kita menjalani hidup ini dengan kekecewaan. Coba lihat kayak rumah tangga aja, rumah tangga. Jujur aja, kalau mau bicara, ya mau bicara. Banyak orang aja kadang-kadang menyesal menikah. Tapi di sini sih nggak ada, yang paling ada 1000 ya. Ya contohnya ini kita menghayal ya, menghayal. Tiba-tiba ini hari pertama saya suruh saudara menghayal. Pendeta yang suruh saudara menghayal di rumah saya dong. Tiba-tiba Tuhan turun. Hai orang Tiberias, boleh bercerai. Jangan amin dulu Pak. Ini hayalan. Ya hayalan. Begitu menghayal bilang, boleh bercerai. Udah cerai. Ya, boleh kawin lagi, terserah kawin. Ya, silakan kawin lagi. Boleh mau ambil orang lain, mau ambil pasanganmu kembali, terserah. Bebas. Saya bertanya ibu. Saya nggak tanya bapak, saya tanya ibu. Ambil suamimu kembali apa enggak? Halo? Jawab. Kan nggak jawab. Ada ibu-ibu bilang begini, ya ambil laki sendiri dong, karena lakinya di samping. Berani bilang ambil orang lain, naik busway. Kalau bapak-bapak saya nggak usah tanya, saya udah tahu jawabannya. Ya, ini hidup ini. Kalau kita lihat ke belakang terus, maka musuh itu bernama seharusnya. Seharusnya gua nggak ambil jurusan ini, ya. Jadi Anda menjalani hidup itu dengan kekecewaan, berat. Menjalani hidup itu berat. Banyak kecewa yang saudara jalani. Begitu Anda menghadap ke depan, melihat ke depan, musuh Anda adalah seandainya. Seandainya kalau 2017 gue di PHK gimana ya? Perusahaan gue ini udah mulai soal. Anda udah mulai mikir yang buruk. Seandainya kalau gue punya usaha hancur, wah hancur dah gue. Seandainya kalau gue nggak jadi kawin atau gue putus dengan cewek itu atau putus dengan cowok itu, mati deh gue, mati deh gue. Anda udah mikir yang buruk. Seandainya kalau gue nggak kerja gimana, Anda mikir yang buruk. Paulus bilang, tadi malam saya kasih ayat. Waktu dia melihat ke belakang, dia tidak bilang seharusnya aku begini. Tidak. Dia waktu lihat ke belakang, dia berkata begini, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Tuh,
Ketika dia melihat ke depan, dia tidak bilang seandainya aku hancur di mana. Dia bilang apa? Sekarang Tuhan telah memberikan mahkota kebenaran. Padahal saudara tahu, Paulus itu berada dalam pengadilan. Dia sedang diadili untuk masuk dalam penjara di Roma. Dia lagi diadili dalam pengadilan, tapi dia bilang apa? Ya, walaupun sebentar lagi dia masuk penjara, tapi dia bilang apa? Sekarang Tuhan telah memberikan mahkota kebenaran. Tuh, mahkota kebenaran, hebat. Saudara, kadang-kadang kalau ada masalah, waduh, hancur hidup. You harus mikir yang benar. You belajar dari Ahok. You know Ahok? Ahok. Dia itu tidak pernah bilang, wah, gue bisa gagal jadi gubernur. Nggak pernah kan? Memang harus begitu. Padahal dia sedang ada dalam pengadilan. Dia nggak tahu pengadilan memutuskan apa. Nggak tahu. Tapi dia duduk di pengadilan. Sebelum duduk dia bikin dulu. Kemenangan. Tuh. Begitu dia keluar dari pengadilan, dia bilang apa? Kita targetkan 1 putaran. Tuh. Dia nggak bilang, wah, gawat, gue kayaknya nggak bisa jadi gubernur. Penistaan ini terlalu berat. Iya, nggak pernah dia ngomong kan? Kita ambil hal yang baik. Ini saya bukan kampanye ya, bukan. Cuma saya menjaga domba-domba supaya jangan tersesat, menista sana sini, kan? Ya. Ya, jadi saudara pegang dalam tua itu. Saya lihat ini di sini. Kalau yang Ahok itu tertawa, kalian diam. Nah, itu saya yakin. AHY. Oh Tuhan, gue udah capek. Ya, jadi saudara pegang dalam tanah ini. Itu sebabnya kita lihat sini bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita jalani hidup. Jangan selalu, saudara lihat ada musuh-musuh kehidupan. Anda harus sadari, ya. Dan kita memasuki tahun 2017. Kita harus perhatikan 3 hal. Yang pertama, ada hal-hal lama yang masih perlu kita pertahankan di dalam memasuki tahun baru. Yang kedua, ada hal-hal yang harus kita buang. Yang ketiga, ada hal-hal yang harus kita ingat selalu. Jadi kita tidak baru langsung merubah semua, enggak. Saya kasih catatan saudara bahwa ada hal-hal yang harus kita pertahankan. Pertahankan prestasimu, pertahankan semangatmu, pertahankanlah sukacitamu. Amin. Ya, you harus masuk dengan semangat. You jangan masuk ke tahun 2017 dengan lemas. Ya, 2017 lemas. Ya, semangat terus. Bawa itu nyebrang. Kalau 2016 you semangat, bawa itu ke 2017. Yang cewek-cewek di sini juga saya mau ingatin ya. Kalau saudara cari cowok itu cari yang semangat. Jalan pun dua. Jangan cari cowok yang jalannya begini. Saya pernah lihat ada cewek dan cowok jalan, itu ceweknya begini lincah, dan cowoknya begini. Dia membawa diri aja udah susah, apalagi bawa lu. Itu cacatan. Ya, jadi saudara pegang dalam Tuhan yang kita lihat sini bahwa dalam kehidupan kita, ya sebagai anak Tuhan, ya bawalah sukacita. Sukacita harus kita bawa. Ya. Kita harus pertahankan kehidupannya. Saya udah bilang tadi malam, kita memasuki tahun yang baru. Pertahankan ketenangan jiwa Anda. Jangan jadi orang itu terlalu panik. Belajar dari karakter Yesus. Yesus punya karakter jempol. Luar biasa Tuhan Yesus. Dia tenang walaupun ada badai.
Coba saudara lihat, waktu Yesus di kapal itu gelombang. Ini gelombang. Lo pikir ini apaan? Gelombang. Murid-muridnya lari sana sini. Kami binasa. Kami tenggelam. Yesus di mana? Tidur. Hebat. Hebat, orang lain panik, dia yang tidur. Sama dengan saudara saya lihat. Saya khotbah rame-rame begini, orang tertawa saudara. Itu berarti ada roh Tuhan Yesus. Itulah ketenangan itu yang ada orang kadang-kadang punya masalah, aduh stresnya minta. Yuk belajar dari Tuhan Yesus. Ini yang harus kita pertahankan 2016. Kekuatan-kekuatan ini yang kita pertahankan. Yang kedua, kita harus buang hal-hal yang harus kita buang. Yang paling utama harus kita buang adalah sikap buruk. Suka menunda-nunda pekerjaan, suka menunda kuliah. Kuliah 4 tahun, rektor udah ganti 4 kali, dia masih di situ. Apa yang harus kita buang adalah pikiran pesimis. Kita tidak akan bisa maju kalau yang selalu pesimis. Buanglah sikap malas dalam hidup kita. Ini orang kadang-kadang ini, aduh minta ampun. Ada orang yang saya lihat itu, aduh, apapun juga bawa malas. Gak usah dia kerja gereja aja, mau tepuk tangan aja. Itu begini. Padahal cuma angkat tangan begini. Begini aja susah. Begini, tapi masih begini masih bagus ya. Ada orang yang kalau di gereja tuh orang nyanyi, oh begini, dia begini. Saya kalau lihat orang di gereja nggak nyanyi, saya ingat burung beo. Benar, burung beo. Burung beo dijual di pasar pramuka. Itu ada yang tanya, ini yang jual kongko, kok ini burung beo pintar? Oh pintar. Ini berapa duit? Ini burung beo yang ini 10 juta. Yang ini berapa? Ini 20 juta. Yang 10 juta bisanya apa? Oh tiap kali dia nyanyi, dia tuh tidak pernah diam. Pagi, siang, sore dia nyanyi sebelum dia tidur. Nyanyi terus. Nyanyi lagunya bagus-bagus. Berapa duit? 10 juta. Ini berapa duit? 20 juta. Bisanya apa? Dia bisanya makan, diam, makan, diam. Nggak nyanyi? Enggak. Kok MK-nya 20 juta? Oh jangan salah, semua lagu-lagu yang dinyanyikan ini penciptanya. Di mana-mana lu orang tahu bahwa pencipta itu tidak pernah nyanyi. Jadi kalau Oe berdiri di bimbel, lihat saudara tidak nyanyi, diam-diam, mungkin itu penciptanya. Ya, jadi saudara, ya kita lihat sini bahwa dalam kehidupan kita, buanglah hal-hal malas. Jangan jadi hidup itu terlalu malas. Amin. Yang ketiga, hal-hal yang harus kita ingat. Jangan sampai saudara melupakan apa yang kita ingat di tahun yang baru. Mujizat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, itu diingat. Siapa yang pernah mengalami mujizat? Coba angkat tangan. Wih, luar biasa. Musab ini memang benar. Yang diam-diam nggak angkat tangan itu mujizat apa? Kutil copot. Ya, saudara, semua pasti mengalami mujizat. Saya mau bilang sama saudara, jangan pernah lupakan mujizat yang Anda alami. Tuhan pernah menolong aku, hari ini pun
Daud waktu mau maju menghadapi Goliat, Goliat itu sampai maki-maki Daud. Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku? Karena Goliat pakai baju besi, tombak dan lembing, itu baju perang. Untuk Daud pakai baju biasa dengan, orang Jakarta bilang kartapel, orang Papua bilang kartapel, orang Tionghoa bilang jepretan, orang Batak bilang ketapel. Apapun kata-kata saudara, yang penting saudara tahu. Goliat bilang, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi? Daud intimidasi, Saul intimidasi Daud. Orang itu terlatih sebagai prajurit, Anda tidak. Bahaya. Tapi Daud bilang apa? Aku mengamalkan kambing domba. Kalau ada harimau atau beruang yang datang mau memakan, aku berkelahi. Aku merobek-robek mulut beruang itu, dan orang ini akan kujadikan salah satu dari beruang. Kemenangan yang kualami melawan beruang akan kujadikan pertarungan aku ingat untuk melawan Goliat. Jadi saudara begitu. Itu sebabnya hari ini kalau saudara sakit, pernah alami mujizat, Tuhan pernah menolong aku, hari ini pun juga Dia menolong. Kalau saya jarang sakit terus ya. Kalau saya ya bokeh gitu, ya begitulah. Iyalah, ya orang kalau kita ini dalam hidup ini, ya kalau dulu susah makan, tiba-tiba ada makanan, itu mujizat saya gitu. Pas nggak punya duit, tiba-tiba ada aja berkat. Jadi saya udah nggak pernah takut lagi. Kalau dulu Tuhan pernah menolong aku, hari ini pun juga Dia apa? Menolong. Itu sebabnya dalam hidup kita, ya kalau saudara mungkin lihat Pak Richard diberkati, jangan lihat sekarang. Ya saya punya hidup itu, susah-susahnya tadinya, susah makan. Kita kadang-kadang ya lagi di gereja, tiba-tiba jemaat datang, Richard ada kerjaan nggak? Nggak ada. Ngapain? Lagi tidur-tidur. Udah ngepel gereja selesai, lagi tidur. Bersih-bersihin rumah saya dong. Oke siap, 20.000. 20.000. Kita bersihin dapur, semprot, sikat. Sekalian anjing dikasih mandi. Ya. Kalau anjing yang kecil yang digendong-gendong kita kasih mandi, semprot, gampang kan? Dia mau galak, gua taruh. Ini anjing yang tinggi besar, kalau dia gini bukan di betis, di pantat leher. 20.000, gua digigit aja. Berobat 2 juta. Ya, jadi saudara pegang dalam Tuhan, ya kita lihat sini bahwa dalam kehidupan kita, ya tapi dalam hidup ini kita harus ingat, jangan sampai saudara lupakan itu mujizat. Ya, amin. Nah, komitmen baru di tahun yang baru saya mencatat sini bahwa komitmen untuk melupakan hal-hal buruk di masa lalu. 2016 sudah berlalu. Kita punya komitmen untuk membuang hal-hal buruk. Hal buruk apa? Ya dosa masa lalu. Jangan dibawa ke 2017. Ada orang itu kalau masuk ke tahun yang baru enggak ada perubahan, begitu aja terus. Tuhan udah bilang tadi, aku melakukan hal-hal yang apa? Baru dalam hidup. Ada orang kadang-kadang, aduh minta ampun, ya dikit-dikit baptis karena dosa. Pak Richard, saya 4 tahun lalu sudah dibaptis, boleh nggak saya baptis? Silakan, karena saya dosa. Silakan. Berapa bulan, Pak saya dosa lagi, boleh saya baptis? Silakan. Pak saya dosa lagi, boleh saya baptis? Silakan. Pak dosa lagi, lu bikin kolam baptisan sendiri. Ya, ini nih. Ya, hal-hal buruk yang harus kita buang. Trauma-trauma masa lalu. Ya, kita lihat di sini. Bahwa dalam kehidupan kita, mungkin saudara pernah mengalami kesedihan. Saya udah bilang sama saudara, mulai hari ini kita mulai buka lembaran baru. Tadi malam saya khotbah tentang tutup buku. Tutup buku. Hidup ini ibarat buku. Emang saudara aja yang tutup perusahaan tutup buku. Kita punya hidup ini kayak buku.
bab per bab kita yang tulis. Tadi malam kita simpulkan buku dan kita beri judul. Ada, menurut seorang ahli ilmu jiwa, Erikson namanya, ada dua kemungkinan buku Anda di akhir tahun. Anda tutup dengan buku kesedihan atau buku kepuasan. Jadi tadi malam saudara tutup tahun itu dengan apa? Buku saudara berjudul kesedihan atau kepuasan? Hah? Kepuasan. Tapi muka lu kesedihan. Cara dulu kayak begini ya. Iya lah. Buku kepuasan tapi mukanya kesedihan. Nah itu, tapi bagus, masih bisa jawab. Ada yang nggak jawab? Dia. Kalau menurut saya itu bukunya mengenaskan. Ya, sekarang kita buang hal-hal buruk. Tinggalkan. Ya, kesedihan, kebencian, tinggal. Mulai, ya, baru yang baru lagi. Apalagi kegagalan. Ya, kegagalan di masa lalu yang menghantui kita sehingga takut untuk bergerak maju. Kita tinggalkan. Saya udah bilang sama saudara, tidak ada orang gagal, yang ada orang berhenti. Pak Richard, saya gagal dalam pacaran. Enggak, Anda berhenti pacaran, Anda tidak gagal. Itu sebabnya jalan. Pak Richard, saya gagal dalam pekerjaan. Enggak, Anda tidak gagal. Anda berhenti apa? Bekerja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, komitmen untuk tidak lagi mengeluh. Ya, keluh kesah itu berbahaya. Salah satu sebab mengapa generasi pertama Israel dimatikan Tuhan semua, mulut. Saudara tahu yang keluar dari Israel, dari Mesir menuju tanah perjanjian itu kurang lebih ditafsirkan 3-5 juta. Begitu masuk di tanah Kanaan tinggal 2 orang. 40 tahun Tuhan matikan semua. Ini gara-gara mulut. Ini kepala kita nih, saya udah sering kali bilang. Ya, bagus. Baguslah anak-anak kecil main sini. Ya. Ini saya paling senang anak-anak kecil. Lihat. Beda saya dan Tuhan Yesus kan. Kalau mereka lihat Tuhan Yesus, mereka lari dan minta gendong. Saya deketin mereka, mereka kabur. Ya, jadi saudara, itu sebabnya. Ya, dalam kehidupan kita nih, saya bilang sama saudara. Coba saya tanya sama saudara. Ini di kepala kita nih ada berapa lubang? Ada berapa lubang di kepala? Saya udah pernah tanya kan? Ini yang diam-diam nggak punya lubang. Lubang di kepala ada berapa? 5. Hah? 5. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 6, ada yang bilang emang ada lubang. Yuk kita hitung. 2 hidung, kuping 2, 4, apa lagi? Mata. Yang mata ini lubang lah. Lu nggak percaya di mata lubang? Coba colok. Masuk nggak? 6. Yang terakhir apa? Mulut. Semua lubang di kepala itu pasangan. Hidung 2, mata 2, kuping. Mulut itu 1. Kenapa dia nggak pasangan? 1 aja sudah mencelakakan Anda. 1 aja suami udah tabok, apalagi 2 gitu. Alkitab bilang ini mulut atau lidah Anda itu seperti api, dia akan membakar Anda. Itu sebabnya kalau ngomong itu ada, mulutmu adalah harimau. Sekarang semua ada undang-undang, hati-hati ngomong apa pun ada. Saya sekarang khotbah itu hati-hati. Iyalah, jangan sampai ada yang rekam. Kan saya nggak tahu ini mana teman mana musuh. Ya, iyalah, kadang-kadang kita baik, tiba-tiba orang bikin yang nggak baik, jadi masalah. Jadi kita itu hati-hati ngomong. Itu sebabnya mulutmu adalah, ada lagi jari-jarimu adalah
Bahaya sekarang, semua itu jadi bahaya. Zaman sekarang banyak undang-undang loh, ada, bahaya. Kalau zaman Soeharto nggak ada undang-undang, lu macam-macam hilang. Ya, jadi saudara pegang dalam tuh, nah itu sebabnya ya mulut ini mulut ini seperti api. Alkitab bilang dia seperti api, kecil tapi dia bisa membakar. Dan Alkitab bilang mulut ini atau lidah ini seperti kemudi kapal. Ya, dia bisa mengarahkan kita. Ya, dia mengarahkan. Ini kecil tapi dia mengarahkan. Yuk catat baik. Menurut requirement, catat baik ya. Catat. Ini ingat ini kalimat saya. Apa yang saudara katakan akhir-akhir ini itu akan menentukan 5-10 tahun lagi. Catat itu. Kalau you hari ini bilang, aduh hidup gua hancur ya, kerjaan gua yang gua gak bakalan berhasil. Benar, itu akan terjadi. Waduh gua sakit ya, waduh sesak nafas, mati deh, gua umur panjang, enggak umur panjang. Benar mati. Itu tuh mulutmu. Tuh teman saya tuh, orang Batak hebat. Oh luar biasa. Dokter bilang, Pak, 6 bulan engkau mati. Dia langsung bilang, tidaklah, bukan dokter yang menentukan nyawaku. Yang menentukan nyawaku adalah Yesus, Tuhan yang kasih nyawa, bukan dokter. Benarlah. Dokter bilang dia 6 bulan mati, malah 6 tahun sampai sekarang gak mati-mati. Malah dokter udah mati duluan toh. You bisa merubah ini. Mulut ini bisa mengarahkan kita. Mengarahkan kita, amin. Iya, arahkan. Jadi kalau you itu selalu ngomong hal yang negatif, itu akan terjadi dalam hidup. Kalau you ngomong hal yang positif, itu akan mengarahkan. Saya punya khotbah-khotbah selalu membawa saudara untuk tidak ada perkara yang mustahil. You pasti bisa. Saya banyak berkat dalam hidup, banyak sekali. Ya, banyak. Kalau untuk dalam pelayanan sih, aduh, itu udah gak kekurangan. Betani, GBI, ya, ambasador, ya, duta Injil, semua orang-orang kenal semua. Pak Richard, kapan sih? Aduh, saya di Tiberias, saya udah capek. Sisip satu dong itu Betani. Sisip satu dong, satu untuk kita. Waduh, hari Minggu aja udah 9, kadang 10. Sisip satu, Pak. Sisip di mana? Ada 1:30 pagi. Wah, itu setan semua yang datang, Pak. Karena saya selalu bilang, bahwa hidup ini kita jalani. Jaga di mulut. Jangan selalu ngomong hal-hal yang negatif. Saya kalau ada apapun masalah, saya tenang aja. Diam, tenang, lihat ke depan, terus berjuang, itu aja. Ya. Jangan ngomong-ngomong hal yang negatif dalam hidup. Tenang aja. Ya, saya ditawarin ya untuk pegang bisnis dari bosnya Tommy Winata. Nanti sudah tunggu tanggal mainnya. Saya cuma bilang tunggu tanggal main. You akan lihat pasti. Ya, pasti. Jangan sudah bertanya, Pak Rizal bisnis apa? Pokoknya tenang aja. Pokoknya bukan penyalur pembantu, bukan, ya itu nyodot tinja ya, bukan, servis AC, bukan, ya kalau nyodot tinja ya lo jadi karyawan ya, ya sudah pegas dalam Tuhan. Saya banyak berkat karena saya dulu dengan bapak, ibu, ya saya dengan Bapak Riyadi, ibu baik, saya udah kayak keluarga. Kita duduk bersama, ya. Waktu saya ingat pilkada dulu, ya, pilkada dulu yang lagi nyoblos-nyoblos untuk DPR RI, Bapak sempat ngomong sama saya, Pak Richard, ya saya bicara dengan Pak Hasim, Pak Richard mau nggak duduk di DPR RI, Pak Hasim yang saudaranya Prabowo. Oh, saya bilang Aristo aja, Aristo bilang enggak, saya DPRD, Pak Richard DPR RI. Bapak bilang saya pengen Pak Richard. Aduh, terima kasih Bapak Ibu, ya, terima kasih. Banyak begitulah berkat-berkat begitu. Ya. Saya bilang ya, saya khotbah aja ya Pak, khotbah transaksi, khotbah. Kok kalau dulu di DPR lo jadi tukang tipu. Orang DPR kan tukang tipu semua. Ini penistaan apa enggak ya?
Orang DPR itu kalau ngomong itu kita nggak usah percaya. Kadang-kadang dia ini benar ya, kayaknya dia bela kita, padahal enggak. Ya kayak itu. Kayak saya ingat ada cerita pesawat lagi terbang bawa seluruh anggota DPR di dalam. Tiba-tiba pesawat jatuh. Masyarakat di situ langsung, ambil jenazah ambil korbannya, langsung kubur satu lubang besar, kuburan asal, masuk. 2 jam kemudian polisi datang. Mana korbannya? Kami kubur Pak Polisi. Emang semua mati? Ada sih yang berteriak, saya masih hidup, saya masih hidup. Tapi kan kita nggak percaya, itu kan mulut orang DPR. Jadi kita kubur aja, itu dia bohong. Ya jadi saudaraku yang dalam Tuhan, ya kita lihat sini bahwa dalam hidup ini, marilah mulut Anda itu jangan suka menista diri Anda sendiri. Jaga ini mulut, biarlah arahkan ke hal yang positif. Amin. Buanglah mulut yang gak benar. Ya, itu komitmen untuk tidak lagi mengeluh dalam hidup. Yang ketiga, komitmen untuk bekerja keras. Tidak ada sukses tanpa perjuangan. Tidak ada sukses tanpa kerja keras. Kerja keras itu bukan kutuk. Ya, kerja keras itu tidak anugerah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, makannya itu di atas, ambil dari pohon. Begitu jatuh dalam dosa, ambil dari tanah, makan umbi-umbi, harus cangkul dulu. Itu sebabnya hidup ini ada hukuman bagi orang-orang yang tidak kerja. Tuhan bilang apa? Jangan engkau makan. Itu banyak itu Alkitab saya lihat, ada ayat-ayat itu serem banget. Jadi kalau satu-satu you nggak punya duit, you nggak bisa makan, susah bayar ini bayar itu, jangan. Itu karena Anda tidak berjuang. Ini Tuhan tidak pilih kasih, oh ini sukses, enggak. Semua kita ini dikasih di dalam waktu ini. Saya udah bilang, di bawah langit ada abad, di bawah abad ada tahun dan sampai detik. Semua kita harus kerja keras. Jangan sampai kita ini, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, jangan sia-siakan. Ya, jadi jangan kamu makan. Ya, tidak dihargai orang, itu hukuman. Oh, zaman dulu itu orang menghargai orang itu dari pintarnya. Penemu bohlam lampu. Sekarang orang pintar dicuekin. Yang dihormati adalah orang berduit. Ini bukan bisa-bisanya saya, itu Alkitab loh, ada ayatnya. Ya, you akan dihormati kan. Toh, itu sebabnya yang cowok-cowok di sini jangan terlalu banyak pacaran. Ini cari ini, ya cari berjuang kan. Iya, uang bisa. Oh, uang bisa dibeli, cinta nggak bisa dibeli. Ya. Tadi saya mau ngapain jadi ya, jadi saudara pegang dalam. Iyalah, saudara dalam hidup ini saya mau bilang sama saudara, ya berjuanglah. Ini yang cowok-cowok di sini ya. You jangan terlalu banyak pacaran, nah, you berjuanglah. Ya, orang akan ini Alkitab yang bilang loh. Coba you kan lihat orang kalau pintar datang, orang bilang, ya lulusan Jerman Barat, kerja di mana? Enggak kerja. Ya. Coba tiba-tiba orang kaya masuk sini, Tommy Soeharto. Silakan. Nah, itu semua nggak usah bicara orang. Coba saudara kalau menikah, istri Anda itu akan menghargai Anda kalau punya. Coba kalau saudara nggak punya duit, yuk banyak ngomong, langsung dari belakang banyak ngomong. Baca tuh kalian, duit kagak ada loh. Kalau ngomong yang gede. Memang begitu. Kita ini harus bekerja. Jangan terlalu banyak ngomong. Kita ini harus jadi orang Kristen penyuh, bukan ayam. Saudara yang
Yang pernah piara ayam, coba angkat tangan. Ayam kampung ya, ayam kampung. Ya ini muka-muka kampung ya. Saya kan di Papua pernah piara ayam, saya tahu lah. Itu ayam kampung. Kalau ayam Bangkok yang biasa, itu dia kalau naik ke telur dia ayam kampung. Ayam kampung kalau masuk ke telur, itu belum telur aja dia udah kutek, 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 kutek. Begitu ke telur sebentar, telur kecil bacotnya tambah. Begitu tuh, apalagi ayam turunan Ambon cepat. Orang Ambon kan ngomongnya cepat. Ya kok kita. Ya jadi saudara aku akan lakukan itu. Tapi coba saudara lihat penyu, wah hebat. Dia naik pelan-pelan. Dia gale itu pasir. Dia betelor hampir 200. Dia tutup. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia turun ke laut. Dia nggak ngomong karena memang dia nggak bisa ngomong. Orang sekarang itu jangan terlalu banyak ngomong. You karya, amin. Iyalah dalam hidup kita nih. Marilah kita kerja, berjuang. Orang akan hargai itu dalam kitab yang bilang. Ya, orang akan hargai. Nggak usah orang lain hormati. Kalau you nggak punya duit, orang tua sekarang aja tahu mana anak yang kaya, mana anak miskin. Iyalah, coba kalau anak yang kaya, nginap terus di rumah. Anak yang miskin, ada lewat situ. Ma nggak mampir, enggak, mama hutannya jauh kan. Ya, kalau nginap di rumah anak yang kaya, langsung mamanya bilang, mama kalau di sini ya kayaknya cocok ya udaranya. Mama pernapasannya bagus ya. Enak ya. Perdaran mama juga lancar ya. Tapi coba kalau mau nginap di rumah anak itu nggak betah. Mama kalau di sini sesak napas terus, kenapa? Ada aja alasan. Tuh bu, jangan tertawa itu penistaan terhadap anak lu. Orang sekarang coba lihat, itu udah tahu mana anak kaya, mana anak miskin. Orang tua aja bisa melecehkan. Apalagi coba kalau anak yang kaya, kalau lagi kumpul keluarga, itu kalau anak yang kaya datang, engkongnya langsung gendong itu cucunya. Ini cucu engkau, ini cucu engkau, cucu engkau, cucu engkau. Coba kalau anak yang miskin, engkau, ke belakang. Komitmen, ya, komitmen. Ini untuk berjuang. Ini anak-anak muda, jangan you handphone aja you antisosial. You di situ aja, lihat sana, lihat sini lu, mata lu jereng lu. Berjuang. Untuk apa ya? Ini bukan waktunya main. Amin. Ini waktunya berjuang. Nanti suatu saat di akhir hidup ini cuma ada 2 kelompok manusia, kelompok pecundang dan kelompok pemenang. Yang terakhir adalah komitmen untuk tidak menyerah. Om Richard, saya sekolah Om. Apa saran Om Richard? Pak Richard, saya kuliah Pak. Apa saran Pak Richard? Pak Pendeta Richard, saya bisnis. Saya menjalani pekerjaan Pak. Apa saran saya? Saran saya, never give up. Selamat tahun baru. Berikan kemuliaan. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah memuji Tuhan dan mendengar firman. Kami akan masuk dalam perjalanan terus. Sebelumnya kami mau memberi yang terbaik. Di awal bulan kami memberi persembahan 2 kali. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Mari beri yang terbaik ya untuk Tuhan. 2
2. Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. 3. Tidak ada sukses tanpa sebuah perjuangan. 4. Percaya akan keajaiban yang satu saat kita alami dalam hidup. Ya, yang kelima, jadikanlah Natal menjadi momentum kebangkitan kita. Amin. Pesta sudah selesai. Pohon Natal dibungkus. Ya, Natal, semangat Natal membara di dalam hati. Biarlah makna Natal, jangan takut, telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Jalanilah hidup di tahun 2017 dengan Tuhan. Amin. Mari angkat roti yang merupakan tubuh Yesus sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, Ia memberi kami bersama keluarga hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kedua, Ia menyempurnakan tubuh kami sehat sempurna. 3, Ia menyempurnakan jiwa dan roh kami agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib menjadikan kami bersama keluarga. Mulai malam hari ini kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, kami tolak pikun, duku, koma, dan tidak terkapar di ruang ICU. Kami menolak kanker, tumor, virus berkuman, kami menolak flu burung, flu babi, demam berdarah, malaria, dan penyakit sampar. Segala kutuk penyakit, penderitaan, bahaya, celaka, kutuk maut sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus, tubuh Yesus, tubuh Yesus, tubuh Yesus. Kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus. Saudara yang sakit percaya dengan iman sembuh maka terjadi. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Angkat sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hidup kami kudus, kami tolak dosa, setan, kuasa kegelapan, dan semua pekerjaannya. Keluargaku diurapi jadi keluarga yang kudus. Keluarga yang kudus menolak perzinahan, percabulan, percekcokan, perceraian. Keluarga yang kudus menolak poligami, poliandri. Mulutku diurapi tidak berdusta, tanganku diurapi tidak mencuri. Kami menolak segala fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan gereja kami. 2, oleh kuasa dari Yesus menjadi warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, kami tidak mengembara. 3, oleh biru-biru Yesus semua penyakitku disembuhkan malam hari ini. Kami tolak migren, sakit kepala, vertigo, kista, tumor, tiroid, gula darah, segala penyakit kulit. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, lever kami sehat. Kami menolak diabetes, hepatitis, darah tinggi dan rendah. Tulang-tulangku sempurna tidak keropos, ginjalku sempurna tidak cuci darah, pencernaanku sempurna tidak diare, tidak tipes. Semua penderitaan kami, semua penyakit kami disembuhkan Tuhan. Jangan dulu minum, saudara bisa doa masing-masing. Bapak, mereka sakit sembuh, yang hari ini belum punya pekerjaan Tuhan kasih, yang ada pekerjaan bisnis atau berkati, apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Angkat hidup mereka selalu, muliakan dalam nama Yesus. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menolak segala kemiskinan, kebangkrutan, kekurangan, utang-utang pribadi. Doa kami ya Tuhan, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, karir kami, proyek-proyek kami, masa depan kami diberkati Tuhan, dilipat kali gandakan, 100 kali lipat yang tertinggi yang pernah kami raih. Kami raih firman-Mu, hidup kami di bumi seperti di surga. Segala kutuk, masalah, cobaan semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kita minum bersama. Inilah darah Yesus. Mari bersama-sama saudara kita naikkan syukur kembali hadapan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri kembali. Mari kita keduakan kita hadapan Tuhan Yesus. Yesus tak lebih besar.
Tuhan yang memuliakan orang percaya, dioles kepada yang sakit sembuh, yang terikat lepaskan, pada pintu rumahmu, engkau akan masuk dan keluar diberkati Tuhan. Apa yang kau kerjakan selalu berhasil. Haleluya. Ya, boleh oles di kepala saudara, orang yang diurapi Tuhan akan dijaga. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Kembali kita harus punya komitmen baru di tahun 2017. Karena hal-hal yang baru ada yang harus kita pertahankan, ada yang harus kita buang, ada yang harus kita ingat selalu, yaitu kasih Tuhan. Amin. Hari ini hari pertama, masih ada 364 hari lagi. Masih jauh, banyak berkat untuk saudara dan saya. Maka hamba doa juga untuk semua pokok doa yang mereka tulis, semua yang menulis dan yang tidak sempat menulis, semua yang hari ini datang dengan berbagai macam pergumulan. Sebelum tiba di rumah, mujizat Tuhan terjadi. Di level mana mereka ada, ekonomi mereka bawa menengah, Tuhan angkat terus pada level paling tinggi, yaitu hidup berkelimpahan. Apa yang dikerjakan selalu diberkati. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Akhirnya angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dalam Yesus, Roh Kudus bersama saudara dan saya berjalan dalam jalan Tuhan. Mulai pada malam hari ini, esok dan seterusnya sampai Yesus datang kembali menjemput kita semua. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Salam Jumat.